Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Hafid. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Oke, pada video ini aku akan bahas tentang soal UTBK 2020 tahap 2 atau prediksi soal UTBK 2020 tahap kedua pada bagian pengetahuan kuantitatif khusus materi tentang persamaan kuadrat. So, simak sampai habis. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Suatu persamaan kuadrat, sekian, akar-akarnya itu alfa dan beta. Jika alfa per 2 beta sama dengan alfa min setengah, maka B sama dengan gitu ya. B itu di sini. Ini yang ditanyakan gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum mengerjakan aku review dulu tipe-tipe soalnya gitu ya. Dalam mengerjakan soal persamaan kuadrat, hal yang harus dipegang itu adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu adalah rumus jumlah. Rumus jumlah itu ketika akar-akarnya di sini kan alfa dan beta, maka alfa ditambah beta atau biasa disebut di soal itu jumlah dari akar-akarnya gitu ya. Itu sama dengan rumusnya adalah min B per A. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Oke. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus hasil kali. Jadi hasil kali akar-akarnya alfa dikali beta gitu ya, sama dengan C per A. Nah, udah. Yang harus dipegang adalah rumus yang ini. Jadi, tipe soal persamaan kuadrat itu adalah bagaimana membuat soal tersebut ke dalam bentuk hasil jumlah atau hasil kalinya supaya bisa dikerjakan gitu ya. Oke, aku contohkan soal yang pertama ini. Di sini diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus bx min 2 sama dengan 0. Akar-akarnya itu alfa dan beta. Kemudian diketahui ini ya. Nah, persamaan ini. Maka kita ubah persamaan ini supaya bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus ini. Gitu ya. Oke. Kita jabarkan. Alfa per 2 beta sama dengan alfa min setengah. Nah, gitu ya. Nah, udah kita jabarkan seperti biasa. Aku kalikan ke sana gitu ya. Alfa sama dengan 2 alfa beta min 2 bagi 2 berarti 1 ya. Min beta. Gitu ya. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih. Ini bentuk kali. Nah, sama kan ya kayak yang ini nih. Yang kedua ini. Gitu kan ya. Kemudian betanya, negatif betanya aku pindahkan ke ruas kiri. Jadinya kan negatif beta jadi positif gitu ya. Jadi kan alfa plus beta sama dengan 2 alfa beta. Nah, kan udah kelihatan. Ini rumus hasil jumlah, ini rumus hasil kali. Nah, gitu kan? Oke, kalau udah kelihatan, sekarang tinggal kita hitung aja. Rumus jumlah alfa plus beta. Alfa plus beta itu rumusnya apa? Alfa plus beta itu rumusnya min B per A. Nah, B-nya apa? B-nya di sini dilambangkan dengan B sama ya. Berarti min B per A. A-nya berapa? A-nya 1 gitu ya. Cara mencari A, B, C udah tahu kan? Nah, ini kan bentuk umumnya itu kan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Di sini A-nya itu 1 karena depannya X kuadrat gitu ya, nggak ditulis kalau angka 1 gitu ya. Oke. Min B per 1 berarti sama dengan min B gitu ya. Sama dengan hasil kali, rumus hasil kali A kali B, alfa kali beta maksudnya, sorry. Itu C per A. C-nya berapa? C-nya di situ min 2 per A-nya 1. Berarti sama dengan min 2. 2 dikali min 2 gitu ya.
Oke, udah kelihatan negatif. B sama dengan negatif 4. Jadi B sama dengan 4. Sehingga jawabannya yang D. Nah, soal selanjutnya ada tipe lain gitu ya. Jadi perhatikan. Oke, kita lanjutkan sekarang soal yang nomor 2 ya. Persamaan kuadrat sekian akarnya alfa dan beta. Hasil sorry, hitung nilai dari 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat gitu ya. Nah, ini agak beda nih. Kita harus mengide bagaimana caranya membuat ini bisa dikerjakan dengan rumus yang alfa plus beta dan alfa kali beta, hasil jumlah dan hasil kali gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana coba caranya ya? Gini, kalau bentuk pecahan kita tentu pertama harus samakan penyebutnya. Itu yang harus dikerjakan kalau kita lihat pecahan gitu ya. Jadi kan 1 per alfa kuadrat plus 1 per beta kuadrat, kita samakan penyebutnya, jadinya kan ini ke sana, kemudian yang di penyebutnya dikalikan gitu ya. Beta kuadrat ditambah alfa kuadrat per alfa kuadrat beta kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya biar bisa dikerjakan dengan cara ini? Dengan rumus ini maksudnya ya. Gimana coba? Kita lihat nih. Kalau yang bawah jelas gampang. Yang bawah itu kan tinggal, kalau alfa kuadrat kali beta kuadrat itu kan sama aja dengan alfa dikali beta dikuadratkan gitu ya. Nah, ini materi eksponen gitu ya. Berarti ini udah bisa, yang penyebutnya udah bisa pakai rumus ini gitu ya. Pakai rumus hasil kali. Lah terus kemudian kalau pembilangnya gimana? Yang atas alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu tidak sama dengan alfa tambah beta dikuadratkan gitu ya. Ini nggak sama gitu ya. Oke, jangan sampai salah ini ya, konsep ya. Ini nggak sama gitu ya. Terus gimana caranya? Caranya adalah kita ingat yang ini nih. Nah, alfa plus beta kuadrat itu, kayak gini maksudnya ya. Alfa plus beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Nah, ingat rumus ini ya, yang kayak gini nih, misal nih, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ingat ya. Nah, kalau diganti pakai alfa beta kan jadinya kayak gini nih, oke? Nah, dari sini kelihatan nih, di sini alfa plus beta kuadrat itu diruas hasilnya itu kan ada alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, ya kan? Berarti dengan kata lain, aku bisa tulis alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan dalam kurung alfa plus beta kuadrat dikurangi ini ya. Ini aku pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi dikurangi 2 alfa beta. Nah, kalau udah gini kan bisa dikerjakan. Ya enggak? Ini pakai rumus jumlah, ini pakai rumus kali. Nah, ya kan ya? Oke, mantap. Berarti ini bisa aku tulis ya, aku lanjutkan. Jadinya kan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Nah, kalau udah gini bisa dikerjakan. Gampang ya, kalau udah gini udah bisa ya. Rumus jumlahnya alfa plus beta itu sama dengan min B per A. Berarti min 1 berarti 1 per A-nya 3, berarti 1 per 3 gitu ya. Kalau rumus kalinya alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya min 3 dibagi A-nya 3, berarti min 1. Nah, sepertiga sama min 1. Oke? Nah, kalau gitu kan tinggal kita masukin aja ke sini. Sorry ya. Penuh ya, nggak ada tempat.
alfa plus beta kuadrat. Ini ya sama dengan alfa plus beta kuadrat. Alfa plus beta sepertiga, berarti kalau dikuadratkan 1/9 dikurangi 2 kali alfa kali beta. Rumus kalinya itu hasilnya tadi min 1. Nah, min 1 per alfa kali beta kuadrat. Alfa kali beta itu min 1, berarti min 1 kuadrat itu 1. Nah, gitu ya. Berarti kan tinggal 1/9 dikurangi 2 kali negatif 1, berarti negatif 2. Berarti ini jadi plus 2, gitu ya. 1/9 ditambah 2 berarti berapa? Saya akan menyebutnya jadi 9 ya. Berarti kan 2 itu 18/9. Berarti 18 tambah 1 itu 19/9. Sehingga jawabannya yang D. Kuncinya di mana? Kuncinya itu tadi rumus yang ini nih. Aku garisin lagi ya. Yang ini nih. Ini dicatat nih. Sehingga bisa ditemukanlah yang ini. Jadi kalau udah ketemu bentuknya ada kuadrat-kuadratnya, alfa kuadrat plus beta kuadrat gitu, pasti digunakan rumus yang ini. Jadi selain ini tadi ya, ini diingat tambahan juga yang ini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor yang ketiga ya. Spoiler aja, nomor 3 ini nggak sesusah yang sebelumnya. Jadi, ayo kita kerjakan bareng-bareng ya. Persamaan kuadrat sekian-sekian, akarnya alfa dan beta, hitung nilai ini ya. Seperti biasa, ini kita jabarkan bagaimana supaya bisa kita kerjakan dengan rumus jumlah dan kali. Oke, nah sip. 3 alfa plus 1 dalam kurung dikalikan dengan 3 beta plus 1. Udah, tinggal kita kalikan aja. Ingat ya, yang kayak gini. Iya gitu ya. Nah, sip. Langsung aja 3 alfa dikali 3 beta berarti 9 alfa beta. Ditambah 3 beta ditambah 3 alfa ditambah 1. Nah, udah kan ya? Udah kelihatan kan ya? Nih 9 alfa dikali beta. Nah, itu bisa pakai rumus kali. Kemudian ada 3 beta ditambah 3 alfa. Nah, ini bisa kita satukan gitu ya. Jadinya kan 3 dikali alfa plus beta. Nah, plus 1. Paham kan ya yang ini ya? Ya, tinggal disatuin aja lah. 3 kali dalam kurung alfa plus beta. Udah kelihatan, ini pakai rumus kali, ini pakai rumus jumlah. Nah, udah tinggal ini kita hitung dulu aja. Min B per A. B-nya berapa? B-nya min 1, berarti min 1, berarti plus 1 gitu ya. Per A-nya 3, sepertiga. Alfa kali beta C per A, C-nya min 5 per 3. Oke, udah tinggal kita masukin aja. 9 dikali rumus hasil kali berapa? Min 5 per 3 ditambah 3 kali rumus jumlah sepertiga ditambah 1. Udah gampang, tinggal dicoret aja ya. 9 bagi 3 Iya nggak sih? Iya. Belum sarapan nih, lapar. 3 berarti min 5 kali 3 min 15 ditambah 3 nya coret 1 tambah 1. Udah, min 15 tambah 2 berarti min 13. Jawabannya yang D. Soal yang selanjutnya, soal yang paling susah, aku sengaja taruh di akhir. Simak ya, simak. Ya, sekarang soal yang keempat, soal yang terakhir ya. Sebenarnya aku tadi bohong sih, nggak paling susah. Sebenarnya bisa aja dikerjakan. Aku lupa ya, harusnya kita selalu optimis gitu ya, nggak boleh pesimis, bilang susah dulu sebelum kerjakan. Oke, kita mulai. Nggak usah banyak ngomong. Oke, siap. Persamaan, ini nih penting nih, akar positif. Nah ini nih ya poinnya ya. Persamaan kuadrat
sekian adalah alfa dan beta. Jika ini ya alfa, oh ada dua ini ya, alfa min beta sama dengan min 4 dan alfa kuadrat sama dengan 2 beta, maka yang ditanyakan m plus n. Oh ya ya ya. Nah ada dua ini ya, dua persamaan ya. Kalau ada dua persamaan biasalah substitusi gitu ya, jurusnya substitusi. Aku mau substitusikan yang pertama ke yang kedua gitu ya. Aku mau substitusikan, terserah kan, bisa alfanya atau betanya. Tapi kalau alfanya nanti harus dikuadratin lagi kan ya, ribet ya. Jadi aku mau substitusikan yang beta aja gitu ya. Jadi kan ini ya, negatif beta sama dengan negatif 4 min alfa, atau beta sama dengan 4 plus alfa, atau alfa plus 4 aja ya, biar enak. Alfa plus 4, beta sama dengan alfa plus 4. Nah ini aku masukin ke persamaan yang kedua, berarti alfa kuadrat sama dengan 2 kali betanya diganti alfa plus 4. Alfa kuadrat sama dengan 2 alfa plus 8. Alfa kuadrat min 2 alfa min 8 sama dengan 0. Nah ini tinggal kita cari akarnya ya. Berarti berapa? Alfa dikalikan hasilnya min 8 dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti min 4 sama plus 2. Setuju ya? Oke. Min 4 kali 2 kan min 8, min 4 tambah 2 min 2. Sip. Berarti alfanya bisa 4 atau alfanya min 2. Nah, soal tadi bilang akar-akar positif. Berarti aku pakai yang positif aja ya. Berarti alfanya sama dengan 4. Aku pakai yang ini. Kalau alfanya 4, berarti betanya bisa kita cari dong. Beta sama dengan alfa plus 4. Alfanya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Betanya 8. Alfa 4, betanya 8. Alfanya diketahui, betanya diketahui, alfanya ketahui, betanya ketahui. Nah, kita ingat rumus jumlah ya. Rumus jumlah itu kan alfa plus beta sama dengan min B per A. Min B per A ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti min M per 1. Berarti alfa plus betanya sama dengan min M gitu ya. Bentar aku garisin dulu biar nggak runyam. Kemudian kalau kalinya alfa kali beta itu C per A, C-nya N, berarti N per 1. Berarti N aja gitu ya. Oke. Udah kan? Bisa kita hitung kan ya? Alfa plus beta sama dengan min M. Alfa plus betanya bisa kita hitung dong. Alfanya kita tahu, betanya kita tahu. Ini ya. Nah, berarti alfa plus beta 8 tambah 4, 12 sama dengan min M. Berarti M sama dengan negatif 12. Nah, kemudian alfa kali beta sama dengan N. 8 kali 4, 32. Berarti N-nya 32. Yang ditanyakan M plus N sama dengan M-nya negatif 12 ditambah N-nya 32. 32 kurangi 12 sama dengan 20. Jawabannya yang A. Nah, aku review balik ya. Hal penting dalam mengerjakan persamaan kuadrat adalah yang harus dipahami atau terserah sih mau dihafal atau dipahami lah ya. Rumus jumlah dan hasil kali. Alfa plus beta sama dengan alfa plus beta sama dengan min B per A. Alfa kali beta sama dengan C per A. Nah, ini yang perlu diingat. Kalau tambahan-tambahan yang lain kayak misal rumus yang kayak gini, A plus B kuadrat sama dengan apa gitu ya. Jadi nanti bisa kita jabarkan. Bisa juga mungkin A plus B pangkat 3 sama dengan apa gitu ya. Oke gitu. Insya Allah kalian bisa mengerjakan semua soal akar-akar persamaan kuadrat.
Sekian, semoga bermanfaat. Video selanjutnya aku akan bahas materi lain. So, subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.